Ya, halo guys, shalom. Jadi kita mau sharing sedikit nih, Jetro Paula mau sharing sedikit. Kalau kita ketemu jurus baru nih guys, buat apa istilahnya, eh kita kan kembali ibadah online lagi ya, rekaman ya selama masa pandemi PPKM ini. Nah, jadi dari dulu tuh dari awal banget ibadah online, isunya itu selalu soal kita kalau pemusik sama pemuji itu gak bisa sinkron. Kenapa? Karena ngeteknya satu-satu gitu kan guys. Jadi ya nih istri saya nih apa apa testimoni ya, coba ya. Gimana kalau kamu lagi nge-WL tapi musiknya sendiri terus kamunya sendiri tuh gimana rasanya? Kayak nggak ngeblend aja sih, apalagi kalau buat lagu worship ya kan, jadi kesannya kayak ya udah deh dibuat kayak maksudnya nggak ngeflow gitu, jadi harus dibuat begini buat begini, padahal kan worship itu kan lebih ke arah ya kita memang realnya kita lagi nge-worship sama Tuhan, gimana nggak yang dibuat-buat gitu. Oke. Jadi ini lebih lebih terasa ini. Enggak di setting ya. Iya, betul betul. Worshipnya tuh bukan Iya, settingan bukan gitu ya. settingan. Ya jadi ngeflow Lebih gitu ya. ngeflow. Bisa bisa bareng lagi Ya ngeblend sama mungkin si mungkin keyboard. maksudnya setting itu dibuat-buat gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya kita part-partnya mau kemana ya kita udah pikirin. Cuman masalahnya kalau satu-satu Mm-mm. musiknya duluan, baru WL duluan, itu yang agak berat ya, betul Iya. ya, susah jadinya. Nah, puji Tuhan nih guys. Ya thank you juga nih khususnya buat Kak Edel ya dari tim multimedia GGP Eklesia Kristi yang sabar juga mensupport Yoi. mensupport kita, ngebimbing lah ya, karena kita memang bukan orang yang concern di beginian ya. Iya. Jadi kita juga punya banyak kelemahan, apalagi waktu juga yang terbatas. Nah, puji Tuhan nih kemarin tuh saya lagi ngulik-ngulik BandLab. Eh ada alat Focusrite kayak nggak pernah digunain, dikardusin aja. Ya kan, gimana ya, pada dasarnya sih karena saya males ya, mungkin emang kreativitas itu muncul dari orang males. Jadi gini guys, intinya tuh kita bisa langsung rekam multi track. Jadi WL sama pemusik minimal keyboard atau gitar itu bisa nge-record in the one time. Jadi di waktu yang bersamaan bisa direkam. Nah, contohnya gini ya, saya pakai keyboard ya, anggapannya gini. Nah, ini kan instrumen ya, pakai MIDI sih kita. Ini kabel printer masuk ke MIDI. Nah, ini terkonek nih langsung nih instrumen. Nah, tuh Casio MIDI. Kelihatan nggak sih? Ini keterangan ya, kayak sorry. Turunin dulu deh terangnya. Ya, oke. Oke, nah, tuh ya, kalian lihat ya, itu kita pakai MIDI, grand pianonya MIDI, Casio MIDI. Sebenarnya bisa juga sih pakai Focusrite, tapi saya pakainya Casio MIDI aja di sini. Jadi instrumen bisa di situ juga sih. Oke, ini piano ya. Oke. Nah, ini masuknya ke track 1 ya kan. Oke. Nah, tambahin deh track 2 ini buat WL-nya. Berarti tadi kan saya pakainya ini nih guys. Nah, sekarang pakainya yang ini, voice atau mic. Nah, sebenarnya nggak harus Focusrite ya. Kalian kalau punya apa V8 apa sih namanya, mereknya apalah, yang maksudnya kan tergantung budget, ini sound cardnya kan tergantung budget ya, apapun lah sound card kalian bisa sih harusnya. Nah, masuk ke laptop, intinya sih yang harus kalian punya itu laptop sebenarnya. Nah, ini kan masuk nih si suara WL-nya di track 2 ya guys. Nah, ini kita setting dulu langsung nih otomatis ya, karena udah kecolok sound cardnya. Jadi dia langsung otomatis ngedetect ini pakai si Focusrite. Nah, jadi gini guys, ininya digedein dikit nggak apa-apa, lebih gede dari musik lah ya, WL harus lebih gede dari musik volumenya. Nah, ini kalian ada pilihan di sini titik 3, kalian pilih enable multi track recording. Nah, ini udah nyala nih dia nih. Nah, kalian harus nyalain juga yang ini, jadi dia bisa nanti bersamaan. Ini dua-duanya harus merah guys, jadi kayak gini. Nah, dua-duanya merah, ini udah dia multi track. Kita contoh ya, coba ya. Coba istri saya nyanyi lagi nih ya. Ini kalau piano kan di sini ya. Nah, tuh. Tapi saya biasanya biar gak keganggu, saya mute dulu.
Oke, nih ya, saya piano masuk. Oke, udah kedetek. Nah, istri saya mic, coba dia ambil mic. Jangan lupa mic-nya dihidupin dulu. Coba, nah ini coba tes. Tes. Oh, channelnya harus kita ganti channel 1 karena di sini channel 1 ya. Jadi ininya harus kita ganti channel 1. Coba. Tes. Tes. Tuh, naik kan? Lagi. Tes. Nah, nanti saya kasih ya contoh hasil rekamannya dengan cara kayak gini. Itu sih menurut saya asik sih. Buat kita ya, buat kita asik, ngebantu banget. Jadi lebih ngeflow saat worshipnya. Contoh ya, coba satu lagu apa ya? Misal lagu yang simpel aja deh. Itu ya, kau tunjukkan ya. Nih ya, ini jangan lupa kita record dulu dong. Oke, coba ya. Nah, tuh multi track tuh ya, coba ya. Ya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Oke, ya segitu ya. Nah, ini coba ya. Nah, ini ya dengerin ya guys ya. Coba dengerin ya. Ini jadi langsung in the tuh. Nah, asik kan guys? Jadi nggak perlu rekam musiknya dulu, baru nanti masukin vokalnya. Itu karena kesulitan ya. Ini sih testimoni dari WL yang biasa worship leader kan ya. Kesulitan ya kalau misalnya kayak ngikutin itu ya. Satu-satu gitu. Susah. Belum nggak dapet chemistry-nya tuh apalagi kalau Iya. lagi worship. Iya. Jadi gitu guys, semoga bermanfaat buat yang masih gerejanya ibadah secara online ya. Tetap semangat melayani Tuhan karena kita melayani untuk Tuhan bukan untuk manusia. Tetap semangat dan thank you buat Kak Edel untuk masukan-masukannya. Ya ini saya juga masih banyak yang perlu di-upgrade sih, misalnya tadi masukannya perlu pakai metronom gitu ya. Ya karena belum sedetail itu, tapi kita iya kelupaan. Tapi semoga project berikutnya kita bisa lebih baik dan tentunya semuanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Amin. God bless you all. Semoga memberkati dan bisa kalian gunakan. Tetap semangat melayani. Iya.